Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu Wali Murid SDN 2 Pelawangan, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Wali Murid yang kami hormati, sebelumnya kami meminta maaf karena kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara virtual, mengingat sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kami belum bisa mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sekolah. Mohon kiranya Bapak Ibu memaklumi hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, pada era digital seperti sekarang ini, semua urusan hampir seluruhnya tidak terlepas dari peran teknologi dan informasi. Bahkan sekarang anak kecil pun sudah banyak dan sudah pandai dalam mengakses gadget maupun internet. Lalu, apa itu era digital? Dikutip dari seri pendidikan orang tua mendidik anak di era digital Kemdikbud, era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Bagaimana perkembangan teknologi digital? Perkembangan teknologi digital antara lain ada perkembangan komputer, lahirnya internet, telepon seluler, serta situs jejaring sosial antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Lalu, apa manfaat dan resiko penggunaan teknologi digital? Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Tetapi, jika digunakan secara berlebihan akan mempunyai resiko negatif. Berikut ini merupakan manfaat penggunaan teknologi secara tepat, yaitu mudah mendapatkan informasi dan mempermudah komunikasi. Manfaat yang ketiga adalah menstimulasi kreativitas. Kreativitas anak tumbuh lebih cepat dengan stimulasi informasi yang diterima melalui media digital. Anak dapat menuangkan ide dan keinginannya dengan menggunakan aplikasi dan sumber belajar digital yang beragam. Manfaat yang keempat, memudahkan proses belajar. Anak dapat mengikuti program belajar yang beragam melalui internet. Anak juga dapat belajar secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Adapun resiko yang akan didapatkan apabila menggunakan teknologi digital secara berlebihan, antara lain yang pertama yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik yang dapat terjadi diantaranya gangguan kesehatan mata yang dapat memicu penglihatan yang buruk karena ketajaman cahaya dan jarak yang terlalu dekat. Selain itu dapat menyebabkan masalah tidur, yaitu jam dan lama waktu tidurnya menjadi tidak teratur. Kemudian akan mengalami kesulitan konsentrasi sehingga mempengaruhi kemampuan anak berkonsentrasi saat belajar sehingga dapat menurunkan prestasi belajar. Resiko gangguan fisik selanjutnya yaitu ketidakseimbangan perkembangan motorik kasar dan halus yang dapat menyebabkan anak kurang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Selanjutnya dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Anak sering menahan lapar, haus, dan keinginan buang air sehingga mengganggu sistem pencernaan. Ketidakseimbangan bobot tubuh atau terlalu gemuk ataupun terlalu kurus. Resiko yang kedua apabila menggunakan teknologi digital secara berlebihan yaitu gangguan perkembangan bahasa dan sosial, antara lain dapat menunda perkembangan bicara dan bahasa anak. Penggunaan media digital bisa menunda perkembangan bahasa anak, terutama untuk anak-anak usia 2 tahun dan di bawahnya. Selain itu dapat membatasi pergaulan sosial. Anak lebih suka bermain sendiri sehingga pergaulannya terbatas dan sulit berinteraksi dengan komunitas yang berbeda. Selanjutnya dapat mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga. Penggunaan media digital yang tidak dibatasi akan mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga.
Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan karakter anak. Maka dari itu, digital parenting sangat penting untuk membekali Bapak Ibu dalam pola asuh di era digital seperti sekarang ini. Lalu bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak di era digital? Yang pertama, orang tua dapat menambah pengetahuan dengan cara memahami apa itu internet dan jaringan media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan bagaimana cara menggunakannya. Minimal mengetahui cara memproteksi situs web dan media sosial yang dapat berdampak negatif. Yang kedua, orang tua dapat mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat dengan cara memahami manfaat dan resiko penggunaan media digital sehingga dapat mengarahkan penggunaannya dengan baik sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Peran orang tua selanjutnya yaitu mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Orang tua dapat menyeimbangkan penggunaan media digital dengan mengenalkan pengalaman dunia nyata seperti kegiatan berkesenian, kegiatan luar ruangan, olahraga, membaca interaktif, musik, tarian, permainan tradisional, dan sebagainya kepada anak. Peran orang tua yang keempat yaitu meminjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Orang tua dapat meminjamkan anak perangkat digital seperti iPad, HP, dan komputer agar mereka bisa belajar mengendalikan diri dan belajar menggunakannya bersama keluarga. Selain itu, dapat memilihkan program atau aplikasi yang positif. Orang tua perlu mengidentifikasi program atau aplikasi yang memiliki edukasi dan memberikan dampak positif bagi anak. Selanjutnya, orang tua dapat mendampingi anak saat berselancar di dunia maya menggunakan satu perangkat digital pada kesempatan yang sama sebagai kegiatan bersama keluarga. Gunakanlah perangkat digital secara bijaksana, seperti meletakkan perangkat komputer di ruang terbuka yang mudah dilihat, tidak menggunakan perangkat digital pada saat berinteraksi atau berkegiatan dengan orang lain, tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur, serta mengatur batasan penggunaan perangkat digital secara seimbang sesuai usia anak. Peran orang tua yang terakhir yaitu menelusuri kegiatan anak di dunia maya. Orang tua dapat memantau dan mengarahkan situs web dan media sosial yang mendukung tumbuh kembang anak. Dan pastikan anak tidak mengunjungi situs yang tidak sesuai usia. Berikut ini beberapa cara mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Usia anak sekolah dasar berkisar antara 8 sampai 12 tahun. Hal yang perlu dikembangkan adalah kemampuan berpikir, belajar, dan interaksi sosial. Hal yang perlu orang tua lakukan antara lain membuat kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama, memantau pelaksanaannya, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran, dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan. Yang kedua, memanfaatkan program atau video yang menunjukkan berbagai pengalaman positif yang menstimulasi imajinasi, serta mendiskusikan perilaku baik dan perilaku tidak baik dari karakter tokoh di media yang mereka kenal. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membimbing anak dalam menggunakan perangkat digital, sehingga bisa meminimalisir dampak buruk adanya perkembangan teknologi dan informasi. Nah, demikianlah sosialisasi digital parenting yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.